Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Yeay. Nah, adik-adik, ada beberapa yang harus adik-adik persiapkan. Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Lalu yang kedua, uang persembahan. Dan yang terakhir, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Tapi sebelumnya, kakak mau mengingatkan untuk adik-adik, pada saat ibadah berlangsung, tidak ada yang jalan sana, jalan sini, ataupun makan, mengganggu kakak ataupun adik, dan sambil main HP. Tidak boleh adik-adik, harus sikap yang baik. Oke, kita akan ujian. Yesus pokok, adik-adik diundang berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Selamat ya adik-adik. Kemarin tuh ada yang dapat juara 1 sampai juara harapan. Bagus ya. Adiknya udah terima belum? Ya nanti tanya mamanya ya, udah terima belum ya? Sekarang kita ibadah sekolah minggu lagi adik-adik. Siapkan semua ya, HP-nya semua ditaruh gitu ya. Hanya berapa menit kita ibadah, jadi tolong adik-adik untuk kita konsentrasi. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, Tuhan betapa banyaknya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah,
Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita saksikan adik-adik yang akan membaca hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Lawan Sejati, ayat 2, adik-adik diundang bagi berdiri. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Silakan buka Alkitabnya dari 2 Korintus 8
ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Kita sama-sama ikuti dari adik-adik di rumah, perhatikan ya. Kita sama-sama baca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal-hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128 ayat 1, baca kitab suci.
Ya adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan sedikit berbeda dari kemarin-kemarin. Tahu dong, dari suaranya ini kakak siapa? Ya, kakak Yayet. Ya, kakak Yayet akan membawakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik persiapkan hati dan pikirannya ya. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Nah, kakak mau nih adik-adik ikut baca juga di rumah ya. Kakak baca ayat ganjil dan adik-adik baca ayat genap ya. Dimulai dari kakak. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Adik-adik, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah Yesus teladanku. Mungkin nih orang satu atau dua belum tahu nih apa sih teladan itu kak? Oke, teladan itu adalah hal yang patut yang patut dicontoh dan ditiru. Yang pasti halnya itu yang baik dan yang benar ya adik-adik ya. Biasanya nih kalau di sekolah itu ada namanya murid teladan. Siapa nih yang pernah jadi murid teladan? Bagus. Nah kalau jadi murid teladan tuh sikapnya itu harus sopan, rajin ngerjain PR, pokoknya hal baik yang bisa ditiru sama murid lain atau dicontoh sama murid lain. Itu kalau murid teladan. Nah, bagaimana sih Kak kalau Yesus teladanku? Ya, ini artinya kita harus meniru atau mencontoh sikap atau perbuatan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya, kenapa Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa jawab?
Nah, semoga di dalam rumah masing-masing ada yang jawab ya adik-adik. Nah, kalau belum bisa jawab juga, kakak kasih tahu nih. Yang pertama, karena kita adalah umat Kristen. Siapa sih di sini yang bukan umat Kristen? Gak mungkin ya, gak mungkin ada. Karena kalau adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik adalah umat Kristen. Di mana adik-adik percaya bahwa hikmat dan berkat itu semua hanya dari Allah Bapa. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Nah, siapa yang tahu tertulis di mana ayat Alkitabnya? Kakak ulangin lagi ya. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Ada yang tahu nggak ayat Alkitabnya itu? Iya, benar. Siapa itu tuh yang jawab? Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan dosa Tuhan Yesus ya, tapi dosa kita. Nah, dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Nah, yang ketiga, kita adalah anak-anak Allah. Buktinya kita anak-anak Allah, kita mendapatkan kasih karunia dari Allah, yaitu dosa-dosa kita dihapuskan. Dari mana dosa-dosa kita dihapuskan? Ya iya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan manusia biar nggak makin jatuh ke dalam dosa. Sebagai anak-anak Allah, maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat tinggal di kerajaan Allah kelak. Nah, udah tahu dong kenapa Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Iya, karena kita umat Kristen. Yang kedua apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang tunggal. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Yang ketiga apa tadi adik-adik? Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa saja perbuatan Yesus yang kita contoh di kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Ya, benar juga. Semuanya benar nih adik-adik nih. Nah, apa aja sih Kak? Yang pertama, mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang tua saja, tapi mengasihi sesama. Termasuk musuh kita juga harus kita kasihi. Yang kedua, mengampuni. Nah, mengampuni ini emang agak-agak susah sih Kak. Ya nggak ada sih yang susah sih ya. Semuanya gampang kalau adik-adik mengimani perbuatan Tuhan Yesus. Nah, misalnya nih ada teman yang suka ngejelek-jelekin kita, yang suka ngata-ngatain kita, ya kita harus belajar mengampuni dia. Karena nih adik-adik ya, ada tertulis di ayat Alkitab, Matius 6 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama yuk, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, jadi siapa nih yang mau dosanya diampuni? Jadi adik-adik juga harus mengampuni orang lain ya. Oke, yang ketiga, rajin berdoa. Bukan pada saat makan saja ya berdoanya ya, tapi mau tidur, bangun tidur, mau belajar, mau bepergian juga, saat ujian, saat sakit, pokoknya dalam segala apapun, adik-adik harus bawa dalam doa ya adik-adik ya. Yang keempat, rendah hati. Ini nih, ini bisa disebut juga tidak sombong. Siapa nih yang suka sombong? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada tuh yang kemarin menang Parheon,
Misalnya nih abangnya menang juara 1 atau juara 2 gitu kan. Terus adiknya nggak menang. Malah disombongin kan. Ya aku menang dong deh. Adek nggak menang. Nggak boleh gitu ya. Terus apa lagi Kak? Masih banyak lagi perbuatan Yesus yang bisa kita contoh. Mau tahu apa aja? Yuk dengarkan firman Tuhan minggu depan ya. Minggu depan harus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sekolah minggu. Oke. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, bimbinglah kami mau mengikuti perbuatan-Mu di dalam hidup kami, agar kami layak menjadi anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, gimana dengan firman Tuhan? Mudah-mudahan semua pada mendengar ya, nyimak ya. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Berilah yang Baik. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti dari awal sampai akhirnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Tapi untuk adik-adik yang masih jalan sana, jalan sini, makan, atau main HP, dan yang lainnya, minggu depan tidak diulangi lagi ya adik-adik. Akan ingatkan lagi, tidak boleh diulangi lagi. Karena kan kita mau beribadah kepada Tuhan, bukan mau bermain, oke? Untuk persembahannya bisa dititipkan kepada orang tuanya untuk dibawakan ke gereja ataupun dititipkan kepada sintuannya masing-masing, bisa per minggu ataupun per
Dan Minggu depan